Halo oke friends yang berada di rumah, di jalan, di mobil, atau lagi nyantai aja gitu di rumah ya kan. Kita kembali lagi ke dalam episode Oke Pot yang kedua. Teretetetetetetetetew. Tapi episode kali ini kok sepi banget ya, sendirian gitu. Kayak butuh teman ngobrol sih saya di sini. Siapa ya kira-kira? Loh, Mas Kamar. Iya, Gimana Mas kabarnya Mas? lagi. Wah, Baik. oh, kok lalu Mas jatuh Mas? Barusan. Ya, nggak apa-apa Mas. Siap. Mau pesan apa? Aku pesen es kopi susu karamel. Oh, Ini siap. kan ada di menunya nih Mas. Siap. Aduh jatuh menunya. Es kopi susu karamela. Karamel. Satu ya Oke, Mas. siap. Sekalian dibikinin, ada yang barusan datang mau Oh pesan ya, V60. wajar. Nyobain belum? Belum. Ntar Itu nanti orangnya bisa diajak jadi teman Iya, ngobrol kan? habis ini Mas, habis ini. Saya kesepian banget nih Mas di sini Siap. sendirian. Ada. Kayak kemarin kan udah Masnya nih ngobrol sama saya gitu kan. Sekarang saya pengen ada teman ngobrol baru gitu. Siap. Jadi Mas, nggak apa-apa Mas. ada point of view yang baru gitu. Boleh. Tangkap dari ini. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Duduk dulu Mas, duduk dulu. Asik. Udah pesan Mas? Oh, udah tadi, udah Oh, udah pesan. V60 dianya. Ya. Oh, pesannya V60. Iya. Oh, gitu. Jadi Masnya di sini tuh sebagai pelanggan atau teman ngopi aja atau siapa sih sebenarnya Masnya itu di sini gitu? Di sini awalnya pelanggan, cuma karena sering kesini jadi teman, jadi saudara. Jadi teman, jadi saudara, jadi keluarga gitu ya. Iya. Jadi di sini kita semua saling membutuhkan, saling tolong menolong gitu ya Mas ya. Iya. Iya enggak? Saling membantu. Iya. Yang nggak punya keluarga bisa punya keluarga. Kira-kira begitu. Yang udah punya keluarga bisa punya keluarga baru di Satu. sini. Betul nggak? Benar. Udah berapa lama Mas tahu tempat ini Mas gitu? 1 tahun, 2 tahun? Belum nyampe deh kayaknya. 1 tahun belum nyampe. Iya, hampir setahun lah ya. Hampir setahun. Hampir setahun. Oh, berarti baru tahun kemarin ya 2024 ya? Ya baru. Awal-awal. Mungkin benar, pertengahan awal. Ya awal-awal kali. Awal. Awal lah ya, awal tahun 2024 ya. Kok bisa tahu di sini ada kedai kopi, Mas? Kan di sini kan lokasinya lumayan hidden gem nih kata anak zaman sekarang gitu kan. Agak tersembunyi, nggak di pinggir jalan gede juga gitu. Masnya kok bisa tahu di sini ada kedai kopi nih gitu? Bisa tahu karena temen Vespa si Julian tuh sering story siang sore tempat kopi kok seru, asik, kayak di ruang tamu, kayak di rumah gitu. Akhirnya nggak sengaja sebenarnya tiba-tiba malam nanya dia lagi di mana, jawab di sini, minta Sherlock ke sini. Nah, setelah itu karena pertama udah merasa nyaman, jadi selanjutnya gue datang aja sendiri sini. Oh gitu. Malah Jadi sendirian dia kesini. malah lebih sering sendirian daripada sama teman yang diajak tadi. Iya. Jadi awalnya Mas siapa sih? Belum kenalan Ya, kita. gimana? Iya, sorry Mas. Mas siapa? Kimai. Mas Kimai. Saya Tara ya. Iya. Gitu. Jadi Mas Kimai ini sebelumnya benar-benar gak tahu nih ada tempat seperti ini. Nggak di sini. tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Awal tahu gara-gara ada temen sering upload story di Instagram dia. Terus kok tempatnya kayaknya homey banget gitu. Terus Mas Kimi mulai tertarik ke tempat ini tuh gara-gara apanya sih gitu? Kan awalnya kan Mas Kimi datang bareng Mas Julian nih. Lama-lama Mas Kimi datangnya sendiri. Nah, itu kan ada alasan di balik Mas Kimi datang sendiri itu kenapa gitu? Yang pertama tuh gini intinya, gue kalau cari tempat kopi di Surabaya kan pilihannya dua, kalau nggak coffee shop yang beneran atau giras gitu. Begitu gue datang ke sini, gue tuh ngerasain kedua hal itu. Oh, coffee shop benerannya dapat, girasnya juga dapat. Girasnya dapat. Kenapa ya? Yang pertama dari harga menu di sini nggak mahal-mahal banget, malah bisa dibilang murah lah. Tapi rasanya oke. Kayak coffee shop beneran. Nah, Dari segi rasa gitu. coffee shop beneran,
dari segi harga kayak Giras Iya, gitu. kurang lebih gitu. Akhirnya nyaman. Terus yang kedua karena biasanya gue datang kalau ada nih coffee shop di sini datang gitu. Terus tiba-tiba tempat spot-spot favorit buat duduk udah penuh lah tiba-tiba harus di outdoor. Kadang gue kan kalau datang ke coffee shop tuh pasti mainan laptop, Iya handphone betul, lowbat ngecas, bingung gitu kalau buat betul. ditinggal dulu misal sholat gitu kan. Begitu ngerasain nongkrong di sini tuh kayak Kayak nggak nongkrong, iya kayak nggak nongkrong, kayak gue kayak datang main ke rumah temen aja gitu. bertamu ke rumah teman, ngecas ya tinggal ngecas, nggak ada kepikiran Bakal handphone gue hilang nggak ya, bakal hilang. kayak gitu-gitu. Haus tinggal pesan lagi, makan Ah, tinggal beli gitu kan. sebenarnya gitu. Sama yang kedua, karena memang ruangan atau bangunan itu nggak terlalu luas yang punya kapasitas duduk sedikit, itu yang kayak ngerasa gue bisa dapet langsung teman ngobrol tuh nggak pakai ribet basa-basi. Udah pakai basa-basi Iya, lagi karena kan langsung aja. jaraknya deket nih, meja ke satu, Nah, meja sama yang lainnya tuh deket gitu. Kadang kalau bosan di dalam keluar tuh jaraknya juga deket. Jadi yang baru pertama kali ketemu tuh langsung merasa kayak udah pernah ketemu sebelumnya aja. oh jadi langsung merasa nyambung gitu ya, karena Iya, jaraknya deket jadi orang ngomong apa kita bisa denger. gitu. Kalau di tempat kopi lain kan jaraknya jauh-jauh gitu Udah kan, jauh karena memang berisik kan lagi. konsepnya besar dan lain-lain Iya gitu. sih. Terus si tablenya tuh yang udah bangkunya buat 4 orang lah inilah gitu kan. Kalau datang tiba-tiba sendiri, ya Jadi udah gitu. Akhirnya terus keterusan nyaman. nyaman, 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 enak, 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 dienakin. Ya. Dikasih enak malah keenakan ya kan. Nah Mas Kimi kan udah mau 1 tahun nih tadi katanya kan. Iya ya. Udah mau anniversary nih di sini Mas Kimi ya. Mas Kimi udah pastinya sudah coba beberapa menu dong, ya kan? Dari sekian banyak ini ada berapa nih? Sorry Mas. Ada menunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sama lebih Ya, makan. kalau Enggak. menu ya banyak, cuma kan Banyak. kalau di sini dia ada dingin, panas, sama makanan. Ya. Jadi ada di 3. Nah, ini kan banyak nih Mas menunya gitu. Enggak banyak banget sih, cuman beragam lah pilihannya gitu. Ada nggak sih Mas salah satu dari menu itu menjadi menu favorit Mas Kimi yang bahkan Mas Kimi dateng, Mas Kimi nggak ngomong mau minum apa, langsung dibuatin sama Mas Fikri. Ada. Nah, minuman apa itu Mas? Yang pertama banget tuh gue suka kopi filter V60 V60. disaring. Tapi kalau lagi pengen yang manis-manis buat temen rokok, biasanya kopi susu, kopi tubruk lah, Kopi tubruk. kopi tubruk tapi pakai susu. Kopi tubruk tapi pakai susu. Iya. Gimana tuh Mas? Maksudnya nggak disaring kan, kalau kopi susu kan banyak metode tuh, ada yang pakai Vietnamese drip dan lain-lain gitu. Jadi ini langsung aja kopi air panas sama susu kental manis. Jadi kayak kopi susu panas pada umumnya ya. Iya. Bedanya karena ada serbuk-serbuk kopinya itu Ya, tadi. kalau bahasa di sini tuh kopi racik. Oh, kopi racik. Maksudnya Bahasa bukan Simbolnya. saset maksudnya. Oh, bukan saset. Nah, Jadi ngeracik sendiri. ngeracik sendiri. Oh. Selain V60 sama kopi susu tadi, ada lagi gak Mas? Ya yang pasti ya itu ya es kopi susu ya. Es kopi Oh. susu kan udah selera sejuta umat. Ya, Nggak ada yang nggak suka. nggak ada yang nggak suka Mau emang. suka kopi, mau nggak suka kopi pasti begitu nyobain ketagihan lah intinya gitu. Betul. Karena udah menyebar. Nah, ini sudah jadi. Wah, ini apa? Ini kopi susu. Kopi susu. Dibilang kopi susu tubruk. Kopi susu tubruk. Iya. Wah, bahaya juga ya Bahaya. kopi susu tubruk ya. Ini apa? ya, ini apa ini? Ini apa? V60. V60. Kenapa bisa dibilang V60 Mas? Nah, ini karena alat-alatnya pakai ini V. Oh, ini V60-nya dari mana? 60-nya macam-macam, ada yang menerjemahkan macam-macam. Salah satunya aja. Mungkin sudut ininya. Ya, yang gue tahu itu sudut ininya tuh 60 derajat. Oh. Kalau 45 kan sudut lancip. Kalau ini dia 60 derajat. Oh, jadi gitu. Itu disaring ini loh. Oh iya betul. Jadi itu sejarah filosofi lah ya. Filosofi V60. kenapa bisa disebut V60. Kalau ini Mas, kenapa bisa disebut kopi susu tubruk? Nah, ini
itu tadi. Kopinya nggak disaring, Kopinya nggak disaring, ada ampasnya, ada ampasnya, tinggal dikasih susu. tinggal dikasih Nah, susu. gitu. Kenapa tuh bro? Karena remnya belum. Wow, gitu. Ini baru saja nih Iya. es kopi susu karamela. Karamela. Oh, ini yang karamela yang saya sebut tadi ya? Ya, Oh. benar. Ini Boleh, bagus-bagusnya boleh. susunya. Susunya. Oh, pakai susu itu ya? Ya, Nggak pakai susu yang lain. kebetulan pakainya susu Impor ini. semua Ah, dia. iklan ini ya. Boleh. Boleh. Kalau mau iklan boleh. Ada emailnya kan nanti di deskripsi ya. Gitu. Dah, silakan dicoba. Terima kasih Mas. Satu lagi. Nggak apa-apa Mas. Jatuh bangun aku mengejarmu. Oke. Kita minum dulu ya teman-teman. Gimana? Sabar dulu dong, belum diminum. Sambil ngerokok boleh Mas di sini. Oh iya betul. Smoking area. Kalau bisa. Mas Kimi orangnya perokok bisa merokok di sini. Merokok, nge-vape, ngopi, ngecas, ngegame, Oke. bebas lah. Bebas. Selama ibarat kayak kereta Mas Kimi. Selama dia berada di jalur nggak kemana-mana, serah mau ngapain. Selama dia di jalur yang benar, ya terserah dia gitu. Boleh. Aus ya ternyata. Aus. Iya, aus saya. Gimana ini? Nah, tadinya sampai mana ya Mas? Oh iya, V60. Minuman favoritnya Mas Kimi, V60 dan kopi tubruk. Oh, betul. Dalam memilih kopi nih Mas, V60 deh. Kopi kan juga bahan dasarnya kan kopi dong, jelas. Biji kopi, bahan dasarnya biji kopi, ya kan? Ada nggak sih Mas biji kopi yang kayak, oh aku lebih suka biji kopi ini karena rasanya begini. Oh aku lebih suka biji kopi ini. Oh V60 aku sukanya pakai biji kopi ini gitu. Oh kalau itu sebenarnya sama kopi juga gue nggak terlalu yang paham banget. Intinya gini, sebelumnya gue tipikal orang yang nggak suka kopi. Sebelumnya. Suka ngopi sekedarnya aja lah gitu. Mau kopi yang dari Saset. digiling dan lain-lain gue minum, kopi saset pun gue minum gitu. Tapi kalau kopi saset atau kopi tubruk di warkop di Giras itu kan kebanyakan pahit. Ya betul. Karena dari robusta gitu. Ya. Nah gue tuh nggak suka kopi awalnya karena pahit. Kalau pakai gula kadang ada yang bikinin jadi kemanisan gitu kan. Terus Betul. kadang sebelum mesen pas sebelum jadi tuh lupa request gitu. Betul. Nah akhirnya tuh sebenarnya nggak suka kopi karena itu. Kopi saset pun karena terlalu manis gitu. Kalau kopi saset tuh daripada kopi hitam gue lebih suka misalnya yang kopi susunya sekalian gitu. Kopi Karena saset manis, tapi susu. manisnya gue udah tahu kayak gitu daripada kopi hitam kok manis gitu awalnya gitu. Ya. Nah gara-gara nggak suka kopi karena pahit, makin kesini tahu kopi ternyata ada kopi yang karakter rasanya jadi asam. Asam ada. Ya ternyata itu namanya arabica gini-gini Ya. gitu. Dengan berbagai proses dan lain-lain gitu. Akhirnya karena si V60 yang dipakai binnya itu dari arabica, Betul. kebanyakan ya kayaknya sih ya gitu. Setahu gua pakainya arabica akhirnya. Terus buat arabica menurut gua metode yang paling tepat memang V60. Walaupun espresso sekarang juga banyak yang pakai arabica gitu. Tapi menurut gue cara menikmati arabica dari V60. Kenapa itu Mas? Kenapa kalau menurut Mas Kimi kenapa arabica ini? Iya Mas, boleh sambil minum. Pasti baristanya juga aus kan gitu, ya kan? Wah. Nah, menurut Mas Kimi ini kenapa arabica ini cocoknya dibuat V60? Mungkin kayaknya karena memang karakternya yang light ya. Kalau si V60 kan kopi saring yang tidak membutuhkan green size yang benar-benar halus. Dia nggak perlu ya kasar pakai grinder tangan juga udah bisa gitu, udah kayak enak. gini ya. Kayak gini ya Mas. Simple lah, cuma grinder tangan dengan green size yang sekian disiram air panas tuh gue bener-bener bisa dapet ternyata ini rasanya kopi yang tanpa dibuat-buat gitu. Jadi dari proses si kopinya dipetik, proses ini diseduh gitu. Kalau yang lain kan
kayak si Lewat pabrik misalnya gitu-gitu. ya misalnya espresso, si robusta di espresso atau ada yang dicampur gitu. Itu kan prosesnya harus pakai mesin ini itu gitu. Betul. Jarang lah gitu. Maksudnya nggak semua coffee shop pun ada itu. Ada V60 tadi bukan? Enggak, ada si mesin kopinya. Oh, ada si mesin kopinya, betul. Sama kan karakternya espresso udah pasti pahit. Iya, jelas. Maka ya itu, gue sebenarnya nggak suka kopi pahit. Sebenarnya nggak suka kopi pahit. Gue lebih suka kopi tuh yang karakternya asam, ada rasa buah-buahnya gitu-gitu, Berarti wangi. ini ya, kopinya Ada jusnya, jus kopi. enggak, bukan jus Buah-buahan. kopi, Bukan. bukan. Berarti biasanya kan pemilihan minum itu berbanding lurus dengan sifat orangnya. Maksudnya gimana ini? Iya, jadi orang yang memilih katakanlah minumnya robusta pahit. Mm-mm. Jadi dia hidupnya enggak neko-neko gitu. Itu aja. Enggak harus pahit. Maksudnya hidupnya satu rasa gitu. Oh gitu. Iya gitu terus. Tapi orang yang kayak Mas Kimi sukanya V60 yang rasa buah lah, rasa asem lah, inilah. Berarti di hidupnya tuh penuh dengan warna, penuh dengan rasa-rasa Iya. gitu. Boleh. Boleh ya? Iya dong. Nah, Iya. kemarin di podcast sebelumnya nih Mas, Hmm. aku sempat nanya ke Mas Fikri gitu. Pertanyaan serius banget soalnya kayak menyangkut hidup dan mati juga gitu. Kayak pagi nih bangun buka mata tes gitu kan, cari air putih dong. Nah habis minum air putih, Pakai air putih nih. oh nggak pakai, Pegang HP, nyari HP. oh nyari HP dulu Nyari ya, HP. berarti diralat ya. Iya. Bangun tidur pegang HP, cek WhatsApp, cek apa segala macem, tutup. Minuman pertama yang diminum sama Mas Kimi apa dulu? Air putih kalau Air putih kan. Mm-mm. Air putih. Habis air putih tuh ada orang yang kalau pagi tuh kayak wah kayaknya pagi cocok nih buat ngeteh gitu. Tapi ada juga orang yang pagi itu mereka kayaknya kalau aku hari ini belum ngopi aku pusing aku begini deh gitu. Nah Mas Kimi tipe orang yang pagi itu ngeteh atau paginya ngopi gitu? Ngopi sih. Ngopi. Kenapa? Enggak, kok kalau ditanya kenapa susah juga ya. Bukan kenapanya ya. Jadi karena taruh sebelum gue jawab itu, pertama yang gue pengen tahu, gue nggak bikin minuman buat sendiri di rumah. Ya, Maksudnya oke. nggak bikin teh, nggak bikin kopi di rumah. Iya. Dari dulu tuh kebiasaan gue udah gitu. Tidak membutuhkan itu sebenarnya. Iya. Cuma begitu gue udah siap, udah prepare, misalnya mau kerja, mau mandi, udah sarapan, berangkat, bisa sebelum berjalan ke kantor atau sudah sampai kantor minum kopi gitu. Minum kopi. Gue ke situnya. Jadi bukan yang pas di rumah bangun Harus gitu. setelah sarapan atau sambil sarapan sambil ngopi atau sambil ngeteh, gue nggak gitu. Nggak gitu. Nah, Jadi yang penting sarapan udah cukup. sarapan dulu ya yang penting. Oh gitu. Setelah itu milihnya kopi. Setelah itu milihnya kopi. Kenapa nggak teh? Kenapa nggak teh? Pernah coba nggak tapi? Kalau teh pun juga pasti milihnya lebih ke es teh. Iya betul. Karena kenapa tuh? gue kan pertama bukan yang orang morning person banget gitu. Iya. Coba dong spill bangun jam berapa gitu. Asik. Teh hangat jam 11 siang menurut gue lucu. Lucu banget. Karena cuacanya panas, kenapa kita harus minum teh panas? Makanya mungkin pilihannya itu kalau nggak es teh atau kopi. Nah kalau kenapa kopi? Buat bikin badan jadi segar menurut gua kalau kopi. Kopi panas atau kopi dingin tuh buat menjaga mood di siang harinya itu menurut gua lebih pas. Kalau es teh lebih buat ke pelepas dahaga aja. Tapi kalau kopi bisa jadi mood boosternya di situ. Jadi bisa tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau lagi aus banget perjalanan ke kantor, aus panas terik matahari kan. Ambil air keran. Enggak. Bukan. Ambil air Jordan aja. Kalau enggak aero. Jadi tergantung situasinya ya Mas ya.
Iya, Kalau lagi panas banget terik gitu, sampai nusuk ke tenggorokan gitu. Es teh. es teh. Ya, Iya. tapi kalau lagi kayak wah, mood gue jelek banget nih gitu. Kayaknya butuh kopi deh, beli kopi. Kopi. Gitu. Oh, lebih fleksibel ya ternyata. Kan benar tadi aku ngomong. Hidupnya lebih gini kan kalau si Oke Bro kan kalau pagi tuh dia punya program namanya kan kopi pagi yang betul. jualan di apa sih Jalan Jemur Sari situ lah. Ya, betul. Ya gue sebelum kerja ke situ. Oh, sebelum kerja ke situ dulu. Iya, Kopi jadi dulu gitu. pesannya kopi karena kan nggak jual teh di situ. Oh, gak jual teh, Mas? Iya, berarti mungkin itu jawabannya dah. Jadi ketemu pagi-pagi gue Oh, lebih milih teh apa kopi. Akhirnya kopi yang gue pilih. coba Mas Fikri jualannya teh, nggak jual kopi, Wah, masih oke. beli nggak? Maksudnya masih beli, masih minum nggak? Bakalan minum teh nggak gitu? Kan Ya tadi bisa aja, bisa aja. karena Tetap Mas aja. Fikri jualnya kopi pagi, jualnya kopi. Ya. Jadi Mas Kimi belinya kopi. Kalau itu jadi teh pagi gitu misalnya. Berat ini. Jualannya teh. Iya, ada strawberry tea, lychee tea, Itu, jasmine Iya. tea gitu. Tapi kan kok ya balik lagi budayanya orang ngopi sama ngeteh kalau pagi di sini ini kecenderungannya ngopi. Ngopi, betul. Nah, kecenderungan ngopi itu kan kalau teh kan biasanya ke barat ya, Nah, gitu. Ke barat, ke Eropa, sana-sana kan mereka pagi ngeteh gitu. Kalau ngopi ini cenderungnya kemana, Mas? Ke ke sini sini. benua-benua mana? Sini-sini mana? Iya, Indonesia sendiri. Oh, Indonesia sendiri? Iya. Beda sendiri ya? Dari dulu. Dari dulu? Dari Gila. zaman. Soalnya cerita ini dari Simba. Mbak ke kakek gitu buyut. Kakek ke Itu buyut. ceritanya gitu-gitu mulu. Kalau pagi, siang, malam. Bahkan ada yang bikin satu cangkir besar gitu. Diminum dari pagi. Gak dihabisin. Ntar siang minum lagi. Sorean minum lagi. Seminggu ada itu, Mas? Seminggu gitu terus. Tapi gelasnya ini 1 hari. Oh, Susah. kirain minuman, kirain gelasnya Enggak. segini tuh seminggu. Enggak 1 hari. Gelas yang kayak es teh jumbo. Ada yang gitu. Makanya cerita orang lama-lama itu ngopi. Iya, tapi kalau setahu gue sih sebenarnya kalau dari cerita, dari apa sejarah kopi pun atau sejarah kehidupan di pagi hari untuk pemilihan minuman, kayaknya gue lebih banyak denger tuh di kopi sih, di teh gue belum pernah denger malah. Apa gue nggak mau ngulik apa nggak dapet informasinya bagaimana gitu. Soalnya yang gue tahu ya kayak si cappuccino aja tuh memang diharuskan Pagi hari. di pagi hari. Iya, betul. Cappuccino yang pagi hari. Itu ada yang minum lewat jam 11 siang tuh kan kayak aneh gitu. Udah bukan, Buat udah mereka. minumannya bukan cappuccino lagi kalau jam Apa namanya? cappuccino. 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 Karena udah kepanasan jadi ngomongnya kayak cappuccino gitu. Ya. Nah, ada sih Mas, ada nggak sih Mas kayak kritik, saran buat tempat ini gitu. Mungkin biar supaya Mas Kimi lebih betah. Yang sebelumnya betah jadi makin betah gitu atau gimana? Kalau kritik sih sebenarnya nggak ada ya. Karena emang gue lebih suka coffee shop yang ya gue kesini ya karena Karena oke Mas bro Kimi udah suka. begini gitu. Oh. Jadi nggak ada yang gue kritik. Mm-mm. Dari menu pun menurut gue udah sesuai. Udah sesuai. Karena Semuanya udah memang pas lah ya. gue juga nggak nyari yang aneh-aneh, maksudnya pengetahuan kopi gue juga cuma itu, gue akhirnya sukanya cuma itu, jadi gue kayak nggak nyari misal wah gue kalau pagi tuh nyari americano, nyari yang double shot apa, gue nggak ke situ gitu, makanya gue nyarinya apa cocoknya di Oke Bro. Kalau gue orang yang kayak gitu mungkin pilihan gue coffee shop lain Betul. yang emang nyediain itu gitu, atau gue suka banget sama dunia beverage yang apa baristanya suka nge-explore, dia bisa bikin minuman versinya dia lah, signaturnya dia dengan proses ini, wah rasanya jadi gini. Gue sebenarnya nggak yang terlalu nyari itu gitu. Dengan menu yang udah ada di Oke Bro menurut gue udah cukup buat gue, makanya nggak ada kritik. Kalau saran juga apa ya, kalau saran sih sebenarnya nggak ada, mungkin Kipas. Kipasnya. Oh, ditambahin. itu benar. Kipas ya. Ditambahin. Biar Boleh. biar lebih nyaman. Iya betul. Tambahin ntar sini. Kalau nyamuk nggak bakal bisa dihindarin. Iya. Iya benar banget. Nyamuk mah nggak cuma di sini, semua tempat juga ada nyamuk gitu. Udah biasa lah gitu. Kebiasaan-kebiasaan di sini yang perlu
Berikan saran nggak ada sih. Makanan juga makin kesini ada variatifnya lah, yang Ya, tadinya tuh. roti bakar, Sekarang sekarang ada mie kentang, goreng, lumayan tuh. lumayan nambah satu. Dikit Jadi orang nggak gitu. bosan-bosan banget lah makan roti bakar tiap hari Nah, gitu. itu kan juga bentuk feedback. Jadi Betul. enggak, pengennya gini ya, gak yang kaku-kaku amat gini enggak. Oh, seperti itu. Mana ya kentang gorengnya kok nggak ada ya? Roti bakarnya juga nggak ada. Sudah jamnya. Udah jamnya. Jam Iya, apa? jam bubuk. 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 Tutup. Tutup. Oh iya. Itu belakangnya B. Tutup. Jadi iklap ya? Iya. Iklap gitu ya. Tutup Harus gitu. ditekankan. Oh gitu. Harganya juga masuk akal gitu. Nggak murah tapi nggak yang bikin dompet kering gitu. Nggak juga. Untuk rasa seperti ini dengan harga yang seperti ini juga berapa mah? 15.000 ya. Harganya 15.000. Dapatnya sekap segini nih, ukuran cupnya segini lah ya. Rasanya kayak gini, harga 15.000. Kalau nggak di OK Bro di mana lagi coba? Ya kan? Cuma di OK Bro yang berani ngasih harga yang sebanding dengan kualitasnya. Sama di kopi pagi. Kalau kopi pagi juga bisa. Cuman kalau kopi pagi spesialis drive thru doang. Tapi kalau mau sambil ngobrol dengan kita-kita yang ada di sini, sambil nongkrong-nongkrong, sambil cerita-cerita, curhat-curhat tipis-tipis boleh lah gitu. Boleh. Itu bisa langsung datang ke sini di OK Bro. Alamatnya di mana, Mas? Di Google Map ada, tinggal ketik aja OK Bro muncul. Oh, di Google Map juga ada. Ya udahlah, ngapain jelasin ribet-ribet alamatnya di mana? Ketik aja ntar di Google Maps OK Bro gitu. Jadi kalau nggak punya data, Pakai atlas sudah. Pakai atlas, punya atlas kan? Pakai atlas, boleh. Ntar cari tuh zoom sendiri gitu, OK Bro. Kayaknya udah capek saya sih Mas, lebih tepatnya gitu. Gimana kalau diakhiri saja gitu? Ini kan tempatnya juga mau tutup gitu ya. Tutup gitu. Jadi karena tempatnya ini juga udah mau tutup, gimana kalau kita berikan penutup bagi penonton? Iya. Ya, kalau malam tidur, kebangun tidur lagi, ngopi jangan lupa. Yo, betul. Kata-kata hari ini Mas Kimi ya. Kata-kata hari ini belum nyiapin. belum nyiapin. Mas Fikri aja. Siapa tahu Mas Fikri punya kata-kata hari ini. Oh tadi itu. Waktunya tidur, waktunya ngopi. Oh, kalau saya punya kata-kata sendiri. Gimana? Gak ada info kita tidur, ada info kita ngopi di OK Bro. Yo, nyambungin aja gitu ya kan. Iya. Kayaknya udah cukup gitu ya, udah lama juga ngobrol sama Mas Kimi. Next time mungkin bisa ngobrol lagi sama Mas Kimi. Boleh. Atau sama pelanggan-pelanggan yang lain yang ada di sini gitu ya Mas ya. Nanti Mas Fikri undang aja sih. Terima kasih waktunya. Yoi. Jangan lupa guys, datang ke OK Bro ya. Alamat ada di Google Maps, ketik aja OK Bro. Bye-bye.